Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi kesehatan dalam beberapa pertemuan, 1 sampai 4 pertemuan, khususnya 3 pertemuan yang sebelumnya. Anda telah mendiskusikan tentang dasar-dasar komunikasi, termasuk mendiskusikan tentang seperti apa komunikasi itu dan lain sebagainya dengan Mbak Yeni. Ya. Kemudian berikutnya pada CPMK yang kedua tentang peranan komunikator dalam komunikasi kesehatan, maka saya akan menyampaikan tentang kenapa komunikator itu penting dalam komunikasi kesehatan dan sebenarnya siapa sih komunikator itu dalam public health profesional. Ini adalah pengantar gambar bahwa secara dasar dari komunikasi, mahasiswa telah mengetahui semua bahwa ada komunikator yang memberikan message, kemudian ada komunikan itu yang mendapatkan message atau dia menerima message atau pesan, dan pesan yang disampaikan. Nah, yang diharapkan dari profesional kesmas adalah bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan presisi dan baik, tidak hanya sebatas didengar saja, namun mampu di dalam menambah pengetahuan, merubah sikap, dan merubah perilaku kesehatan. Maka tidak lupa yang pertama kali saya sampaikan di sini adalah kembali kepada sebelum-sebelumnya, apa sih sebenarnya definisi komunikasi kesehatan? Komkes. Mungkin sebelumnya Mbak Yeni dan Anda telah mendiskusikan apa sih sebenarnya definisi komunikasi kesehatan, yang sebenarnya basicnya atau dasarnya adalah pada ilmu komunikasi umum. Nah, di dalam definisi komunikasi kesehatan yang disampaikan oleh The Community Guide, Anda bisa akses portalnya, adalah studi dan penggunaan strategi komunikasi untuk menginformasikan dan mempengaruhi keputusan individu dan komunitas yang meningkatkan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam komunikasi kesehatan mempertimbangkan berbagai channel atau saluran agar pesan tersampaikan, baik itu kepada kelompok individu, profesional, pengambil keputusan, dan lain-lain sebagainya. Yang pada prinsipnya adalah pesan tersampaikan pada segmen yang Anda atau yang profesional komunikasi kesehatan akan tuju. Ya, dari definisi sebelumnya, definisi berikutnya adalah definisi dari Komkes komunikasi kesehatan oleh CDC, Center Disease Control and Prevention, bahwa komunikasi kesehatan merupakan studi dan penggunaan strategi komunikasi untuk menyampaikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dan aksi dalam meningkatkan kesehatan. Nah, kenapa itu penting? Karena dilakukan diseminasi informasi ke berbagai pihak secara transparan dan efektif. Definisi lain adalah oleh Healthy People 2010, yaitu seni dan teknik menginformasikan, mempengaruhi, memotivasi khalayak individu, kelembagaan, dan publik tentang masalah kesehatan yang penting. Maka ini penting ya, kaitannya dengan misalnya contohnya COVID ini, Anda menginformasikan tentang bahaya, cara penyebaran, bagaimana pencegahan, kemudian mempengaruhi dan motivasi bisa individu,
kelembagaan dan publik. Individu yang saat ini adalah individu dalam menggunakan masker. Kemudian kelembagaan berubahnya suatu sistem. Misalnya, kita semua tahu bahwa ini virus yang infeksi orang, kemudian karena daya tahannya turun sehingga kelembagaan punya sistem bagi yang tidak enak badan ya tidak masuk, atau sistem masuknya itu digilir atau secara shift kerja misalnya. Kemudian kelembagaan juga bisa menjadi suatu aturan dan lain sebagainya. Dan publik itu umum, bisa common publik, masyarakat umum, dan bisa publik itu suatu kelompok-kelompok, misalnya kelompok khusus dengan publik, misalnya publik masyarakat. Publik itu bisa misalnya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, remote area, dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat. Nah, alasan kenapa Komkes penting bagi Yankes, yang pertama tentang literasi, yang kedua kaitannya kualitas materi, yang ketiga adalah kaitannya pencegahan penyakit, ya, karena komunikasi kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu tentang norma sosial, pengubahan norma sosial. Yang kelima adalah ketersediaan fasilitas atau Yankes yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah memberdayakan perubahan positif bagi individu dan kelompok dan masyarakat juga. Terminologi lain selain terminologi tentang Komkes yang terkait adalah tentang teknologi informasi kesehatan. Teknologi informasi kesehatan merupakan alat dan layanan digital atau tool yang dipakai dalam memfasilitasi komunikasi. Yang berikutnya adalah teknologi marketing social marketing. Nah, kenapa ini penting atau kaitannya dengan Komkes nanti setelah ini. Sebagai pengantar, apa sih sebenarnya social marketing? Karena social marketing itu berusaha mengembangkan dan mengintegrasikan konsep pemasaran. Di dalam konsep pemasaran, di dalamnya ada public relation, termasuk di dalamnya adalah metode-metode. Maka antara social marketing dan komunikasi kesehatan yaitu nanti erat gitu. Nah, komunikasi kesehatan yang kemarin Anda diskusikan dengan Mbak Yeni itu ada metode verbal dan non-verbal. Ini mudah sebenarnya. Verbal itu adalah ucapan, non-verbal itu bisa tertulis, bisa juga bahasa tubuh. Ya, ini adalah non-verbal. Nah, kenapa terkait dengan social marketing dan komunikasi kesehatan itu terkait erat gitu? Karena di dalamnya mengandung pengembangan kegiatan dan intervensi yang didesain untuk perubahan perilaku yang positif. Kalau marketing produk kan Anda memarketingkan produk agar orang mau membeli produk itu, tujuan akhirnya meskipun tidak membeli tapi dia tertarik, itu interest itu sudah bagus dibanding tidak interest sama sekali. Meskipun dalam teori marketing penolakan itu adalah 50% dari penerimaan. Nah, ini juga teori-teori marketing. Komponen sosial marketing dan Komkes yang efektif, yang pertama penggunaan berbasis penelitian, yang ketiga memahami local wisdom, kebijaksanaan dalam suatu kelompok sosial, kemudian pertimbangan literasi dan pengembangan materi. Ini penting, materi apa yang dikembangkan, jenisnya apa, disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan kondisi, waktu, dan sasarannya. Nah, contoh perubahan KAB, contoh perubahan dari knowledge, attitude, dan behavior atau pengetahuan sikap perilaku adalah tingkatkan persepsi resiko, perkuat perilaku positif, kemudian kesediaan dukungan, dan memberdayakan individu untuk meningkatkan kondisi mereka. Ini Anda bisa berimajinasi contoh perubahan knowledge, attitude, behavior atau pengetahuan sikap perilaku ini
dalam keadaan kondisi yang sekarang ini, tentang DBD, tentang TBC, tuberkulosis, tentang COVID dan lain sebagainya. Nah, apa sih pentingnya Komkes pada Yankes dan industri kesehatan lainnya? Yaitu bahwa layanan kesehatan atau industri kesehatan menghadapi masalah yang diatasi dengan komunikasi efektif. Kemudian sistem kesehatannya itu terus-menerus mengalami perubahan di semua tempat, di semua negara, dan di semua level. Nah itu, dan Komkes memerlukan kemampuan menerjemahkan dan menyebarkan informasi secara bijaksana untuk mendukung tercapainya kesehatan di masyarakat. Berikutnya adalah kenapa Komkes penting buat Kesmas. Komunikasi adalah inti dari as a human being. Jadi di suatu komunikasi itu inti dari seseorang sebagai manusia. Kemudian James Carey mengkategorikan sebagai transmisi dan pandangan ritual, dan komunikasi tidak hanya membantu seseorang peroleh pengetahuan, tapi juga ada fungsi-fungsi ritual dan merefleksikan manusia sebagai makhluk sosial. Berikutnya Anda bisa baca di miliknya J.M. Berhand, seorang public health dalam Komkes bertanggung jawab menyampaikan ke berbagai pihak, memfasilitasi pertukaran informasi. Ini penting menerjemahkan hasil Kesmas ke pelaksanaannya, kemudian secara lengkap dipelajari pada jurnal data. Jadi jurnal ini menjadi rujukan nanti dalam berikutnya bahwa kenapa public health profesional penting di dalam health education, health communication. Ini adalah normal bahwa message yang akan Anda sampaikan melalui channel ke receiver itu tergantung apa tujuanmu, bisa awareness, bisa interest, bisa untuk evaluasi dan untuk adoption. Nah, biasanya public health itu karena inginnya adalah behavioral changing, yaitu perubahan pada perilaku. Karena buat apa knowledge-nya bagus, attitude-nya berubah, nanti kemudian perilakunya tidak berubah. Contoh misalnya, kenapa informasi penggunaan helm itu penting, tapi orang tidak punya sikap baik terhadap penggunaan helm dan tidak menggunakan helm kemana-mana. Seperti itu contohnya. Maka apa sih sebenarnya komunikator? Maka komunikator adalah yang menyampaikan, dia sender yang menyampaikan informasi. Kalau komunikator sense adalah seorang yang menjembatani kesenjangan antara sense dan publik. Komunikator Kesmas adalah seorang yang menjembatani kesenjangan antara masalah Kesmas dan publik. Kalau komunikator sistem informasi kesehatan atau pengembangan sistem informasi kesehatan misalnya, maka dia seseorang yang menjembatani kesenjangan antara sistem informasi kesehatan dan publik. Nah, publik tadi ada publik common public, masyarakat umum, bisa IT publik atau publik masyarakat IT atau kelompok programmer. Contoh dalam komunikator adalah jika mengkomunikasikan pelajaran fisika, kimia, matematika sulit dan momok, maka akan terbentuk ketiganya harus dihindari dan menakutkan. Jika Anda menggambarkan bahwa ketika mata pelajaran ini susah, maka akan terbentuk suatu gambaran, terbentuk knowledge, bisa knowledge kemudian terbentuk sikap yang tidak dekat, dan akhirnya dia memilih perilakunya untuk tidak senang terhadap fisika, kimia dan matematika, dan akhirnya tidak cuma tidak interest, dan akhirnya tidak melakukan perubahan perilaku atau tidak mengambil mata kuliah fisika kimia itu. Dia memilih mengambil mata kuliah lain yang di dalam mindset-nya, knowledge-nya dan sikapnya adalah mata pelajaran yang sangat mudah.
Setelah tadi kita mendiskusikan tentang 5 tips komunikasi efektif, yang pertama adalah berkomunikasi tanpa henti, artinya terus saja sampaikan informasi atau data-data tersebut, baik baliho, leaflet atau apa saja, agar komunikasi itu tidak stop. Itu komunikasi tanpa henti. Kemudian sederhana dan be direct, langsung. Jadi jangan berbelit-belit, karena orang itu akan susah untuk menangkap sesuatu informasi yang panjang. Misalnya seperti meme, orang akan lebih mudah membaca Anda, misalnya kita itu lebih mudah karena membaca suatu kata meme yang simple tapi langsung dibanding satu kalimat. Ini adalah komunikasi efektif. Maka kalau Anda sekarang perhatikan, sekarang lebih suka orang bikin meme itu karena dianggap simple dan langsung, dan meme itu lebih cepat untuk disampaikan kemana-mana. Yang ketiga dalam komunikasi efektif adalah mendengarkan dan mendorong masukan. Dengarkan pihak-pihak yang memberikan masukan itu. Dengarkan pihak mereka, kemudian setelah mendengarkan lalu diarahkan kepada masukan tersebut, didorong kemana sebenarnya topik akan berjalan ini. Jangan langsung dipotong dan sebagainya. Dengarkan dulu, setelah itu diarahkan kepada tujuan dari apa yang akan Anda komunikasikan. Maka tentu ada goal atau tujuan di dalam message-nya. Message-nya apa? Pesan yang akan disampaikan nanti apa. Kemudian yang keempat adalah ilustrasikan melalui cerita. Sampaikan bahwa harus begini, dan harus begitu. Jadi sampaikan, belajar. Memang kita semua belajar mengilustrasikan melalui cerita. Yang kelima adalah tegaskan dengan tindakan, artinya bahwa ini harus begini yang dilakukan. Ada beberapa model, contohnya kalau Anda melakukan PBL itu, tegaskan tindakan itu ada satu masalah, misalnya DBD. Contohnya gini, masih ada penyakit demam berdarah di pondok pesantren. Maka Anda dengarkan dulu mereka, kemudian jelaskan dengan tindakan itu, Anda sampaikan, Anda ajak mereka untuk dimulai dari penyakit ini dibawa oleh apa? Oleh nyamuk. Lalu bagaimana perilaku nyamuk? Kemudian bagaimana agar perilaku itu tidak berjalan? Maka tegaskan tindakan, misalnya contoh tindakannya adalah melarang baju yang tercentel, ya. Kemudian membersihkan bak mandi secara rutin, atau mengajak kepada pengambil keputusan pondok pesantren untuk mengubah kamar mandinya dari bak menjadi shower, sehingga sangat meminimalisirkan atau sangat meminimalisir terjadinya bukan endapan air, tapi terjadinya air yang menggenang di dalam bak-bak kamar mandi yang sangat memungkinkan untuk jentik itu berada di sana. Nah, lalu untuk menuju CPNK 2 ini, peranan komunikator dalam komunikasi kesehatan, sebenarnya siapa sih komunikator Komkes? Tidak lain adalah public health profesional. Maka WA adalah komunikator. Maka setiap SKM adalah komunikator kesehatan. Ini yang harus Anda pahami dan agak-agak lintas, ya. Dan menurut saya malah ini lintas. Artinya jangan pernah berpikir peminatan itu kemudian bukan public health profesional, tapi peminatan adalah suatu kekhasan Anda di dalam mengkomunikasikan sesuatu yang terkait dengan keilmuan yang Anda khaskan. Misalnya kalau Anda EPID, maka yang Anda komunikasikan adalah terkait dengan evidence, EPID, dan yang lain sebagainya. Nah, berikut Anda bisa lihat nilai public health communicator yang niatnya
komunikator Cosmas itu berniat apa? Committed to, berniat untuk apa? Timely, honest, transparan, clear, ya. Kemudian cultural competence dan continuous professional development and sharing resources to promote professionalism within our community of practice. Ini Anda bisa artikan, Anda bisa pahami sebagai niat dari seorang public health professional as a communicator. Nah, sebagai penutup bahwa keberhasilan komunikator kesehatan adalah membuat bahagia karena perilaku, sikap, dan pengetahuan sikap dan perilakunya mengarah kepada perubahan positif. Dari gambaran ini Anda melihat bahwa health provider atau disebut dengan general practitioner atau bisa disebut dengan sebutan nurse atau pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan, dia bahagia karena apa yang disampaikan direspon oleh pasien, dan pasien juga merasa bahagia bahwa dia mendapatkan message yang tepat, akhirnya bisa cepat sehat, cepat pulih, dan akan pulang ke rumah misalnya. Maka ini gambaran bahwa they are happy. Jadi mereka sangat bahagia karena message yang disampaikan sesuai dengan harapan dan adanya perubahan. Demikian, ini adalah referensi-referensi tambahan selain ya ada link yang ada di atas. Demikian mata kuliah pertemuan ini tentang peran komunikator dalam health communication saya sampaikan dan kita sampaikan. Demikian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.